Halo para pecinta dan sahabat Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua dimanapun berada selalu sehat walafiat. Kali ini kita tetap kembali bersama Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Tema kali ini masih persoalan ketidakberaturan dalam bahasa Inggris, ketidakberaturan ejaan, ketidakberaturan ucapan dan sebagainya. Dan narasumber yang akan menjelaskan hal ini adalah Profesor Dr. Suwarsih Madya, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, ahli bahasa Inggris tentunya. Assalamualaikum Bu Warsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wah, baik Bu. Setelah kita vaksin itu ternyata sekarang Sehat ya? makan serba enak ya. Malah ngelit terus. Kemaruk jadinya wajahnya jadi cabi. Bener, kayak malah makmur lah. Gimana Bu, ketidakteraturan berikut ini Bu? Wah, lebih menarik karena apa? Kalau minggu lalu itu ada tulisannya, beda membacanya atau apa namanya ada sama membacanya atau lafalnya, tapi beda tulisannya ya. Nah sekarang itu yang ditulis pun ada yang tidak dibaca. Ya, Jadi ya, ya, istilah saya kan di kelas ya lu gitu loh. ya, 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 Jadi ya. kadang-kadang ada orang tapi gimana ya ada kok tidak ada gitu. Ya betul. Nah, Di ini Amerika juga ada nih, ya, nama kota Illinois, Illinois. iya Illinois kan gitu ya, Illinois. Ya ada yang bilang Illinois, Illinois. Ya, S-nya nggak ada lah. karena bahasa kita itu bahasa fonetik gitu ya. Bahasa Indonesia itu sangat mudah karena untuk pronunciation ya, karena sangat konsisten, Pak. Ya, Jadi ya. orang yang biasa konsisten dalam berbahasa seperti kita, kemudian belajar tiba-tiba yang seperti itu tuh ya kalau tidak telaten, shock dan apa ya, kayak nggak terima gitu loh, Pak. Ya, ya, ya. Jadi tolerance of ambiguity-nya harus tinggi sekali. Nah kalau tidak biasanya pada patah harang lah. Ya, ya. Tapi saya kira guru-guru harus menyadarkan ini dan pelan-pelan tapi pasti itu akan berhasil. Coba saya share screen supaya diberi tolong dong di. Ya, oke. Gitu. Welcome to share screen. Nanti kita nikmati aja. Yang tadi siluman tadi. Suaranya siluman. Ini barangnya ada, jadi ghost, jadi bayangan. Masih belum, Pak? Masih belum. Oh iya. Ya, belum. Karena tidak, sudah. Hanya saja mencarinya yang sulit itu. Ya, oke. Jadi ini dikatakan silent letters in English. Wow. Jadi letters ada tapi silent. Jadi dia puasa puasa bisu. Nah ini cukup banyak, tapi sebenarnya kalau niteni tadi Pak, ya, niteni saja gitu. Dan sabar, nggak perlu ngoyo sekali. Kalau ngoyo kasihan otaknya gitu ya. Ya. Jadi kita lihat ya, silent letters itu seperti apa? Coba kita lihat ini satu persatu ya, jangan. Oke. Ada sudah pernah kita singgung ya. B yang tidak usah dibaca di kelas G itu kalau didahului oleh M gitu ya. Jadi itu kita bisa lihat ya. Jadi agak ada aturannya ini, Bu. Gimana? Agak ada aturannya. Ya lumayan. Ini dititeni aja. Saya dulu juga begitu waktu di kelas ada dosen yang keliru gitu ya. Saya hanya bilang Bapak ini gitu terus. Oh ya, dicek aja seluruhnya gitu. Semua kelas itu ini ternyata memang iya. Terus dicek yang lain lagi, Pak. Jadi mereka tidak hanya satu kata gitu ya. Kita konsisten. Jadi kita menjadi ingat karena bersama-sama waktu itu diminta mengecek kamus. Karena kan belum ada elektronik ya, Pak. Sekarang kan tinggal lihat ya. Sekarang dulu harus yang kamus besar itu. Jadi kalau ini di sini ya sudah dilupakan aja B-nya itu bom gitu aja. Bom bukan gitu ya, bomber kan gitu ya. Jadi di sini jadi bomber gitu, bombing. Tadi combing gitu ya, seperti combing ya. Combing itu kayak orang sakit banget itu ya, combing gitu. Memang ini terus
ada apa namanya lamb itu ya B-nya kan lebih enak loh Pak, lebih ringan ya lamb, limb jadi ini apa namanya anggota badan limb, nam yang itu apa tidak kerasa itu ya, plum. Jadi kalau plumber yang tukang ledeng itu ya, plumber kan kadang-kadang teman-teman teknik bilang plumbing gitu ya, itu lebih ringan plumbing gitu, plumber gitu ya, ya. Ini apa namanya? Saya kira oh ya kalau ada M nggak usah dibaca gitu. Jadi ikhlas dimanapun gitu loh Pak. Itu lebih enak loh. Nah kemudian ada juga yang ini hanya sedikit ya. Debt itu B-nya ikhlas saja Pak. Jadi debt gitu, utang gitu loh. Oh satu. Daud juga gitu. Daud ya, artinya memang ragu-ragu gitu ya. Indebted itu berutang budi, indebted gitu. Indebted. Kelihatannya sulit kan diejaannya itu loh. Piye le moco gitu ya. Gimana bacanya ini? Ternyata mudah indebted. Jadi indebted gitu. Kemudian yang satu subtle gitu. Subtle tapi subtle. Nah, aku dia adalah subtle ya. Nah iya, subtle bass kan lebih susah bilang B-nya dibaca tuh Pak coba. Bandingkan subtle sama subtle. Jadi ini sama. Ucapannya sama dengan shuttle bus. Ya memang itu shuttle bus. Ya, ucapannya sama shuttle bus. Berarti subtlety itu yang yang tidak kentara itu sedikit bedanya subtlety. Nah, ini 4 ini paling tidak yang lain indicted ada lagi yang itu tapi yang itu yang ada BT, BT, BT gitu loh Pak. Itu kan enak lah nih. Yang satu MB, satu BT. Jadi ikhlas saja gitu. Memang kalau saya dulu dengan teman-teman itu caranya buat klub tuh Pak. Misalnya saya dengan Pak Yanto. Pak Yanto bagian nanti yang B ya hilang. Jadi ada berapa anggotanya itu yang hitung gitu. Terus saya minta coba sebutkan, masih kurang 5 Pak. Terus jadi ngiling-ngiling gitu loh. Waduh, yang ini apa ya? Yang ini apa? Nah, lama-lama kan kurang 3, lama-lama sudah genep gitu loh Pak. Itu berkali-kali gitu. Memang kita harus kerjasama. Yang MB ini, Bu, yang MB ini hanya contoh atau masih banyak yang lain yang tidak masuk contoh ini? Ada beberapa, tapi tidak mungkin saya tulis semua ya. Tapi asal itu aja. Jadi ini yang intermediate yang itu ya. Kalau dicari yang ada jadi banyak sekali kan. Debt, indebted, indicted, ada lagi yang lain. Nah itu yang B, huruf B gitu ya. Kemudian ada huruf C gitu. Nah huruf C ini ya cukup banyak, tapi ini yang biasa di ini kan aja ya, ascend ya, send gitu ya. Kemudian yang satu ascend pakai d itu ascend itu kata kerja, yang ascend itu yang kata noun ya, descend. Kemudian fascinate, bukan fascinate tapi fascinate. Lebih enak kan? Fascinate, fascination, terus muscle, tidak usah muscular. Muscle kan gitu, lebih enak. Obscene gitu ya. Jadi apa namanya obscene itu yang itu loh morally disgusting lah nggak ini. Sin, nah, itu kan sama dengan sin itu ya, sama persis. Sin yang bentuk ketiga dari si itu sin itu. Sin, wah waduh ya. Nah, sin. Jadi ini C-nya di ikhlas ya Pak. Sin gitu ya. Ini biasanya kan bilang skenario gitu ya. Ini harusnya bukan ske tapi C, scenario. Scenario gitu aja, scenario gitu. Nah, ini juga sen sama dengan sen itu yang satu sen, sen itu ya ini scented gitu ya. Kalau ada apa namanya yang berbau itu scented flavor gitu ya, ada itu. Nah, ini juga apa ya? Nanti lama-lama kalau ada mengatakan di-scan, yo nanti kan lain di-scan. Di-scan apa di-scan dipoto pakai itu ya, tidak fascinated. Kalau bilang fascinate kan nggak ada yang tahu, Pak. Fascinated apa? Fascination gitu ya. Jadi ada ini. Jadi kita pakai istilah di kelas aja, Pak. Jadi supaya mudah gitu ya. Nah, kemudian ada yang G. Yang G itu ini yang GN, Pak. GN gitu loh, Pak. Pak dilihat GM atau GM ya. Jadi ada NAT gitu ya. Apa itu? Ya. Ada
Oh, net belum anu ya, Mbak? Aku kurang ngerti. Net itu loh, serangga kecil yang terbang lalu gigit gatel itu loh, Oh, agas. saking saking ora Nah, penting itu. makanya itu hanya ini untuk contoh Oh, aja kan. No, lo no itu apa namanya? Menggerogoti ya lo tikus apa itu lo anu ngerati lo, Pak. ya, No, no, knowing gitu. no. Nah, yang kalau itu foreign gitu bukan foreign tapi foreign gitu. Foreign. Foreign. Ya, foreign gitu. Jadi lebih enak daripada foreign, foreign. Oh, Murid itu aja salah Pak itu Wong. Hanya nebak sih. Karena mungkin terpengaruh ini Pak. Kalau ini memang rain gitu ya. Ini ya, rain. Nah, ini kan bukan for tambah rain tapi memang foreign gitu sehingga foreign. ini foreign, ini rain gitu. Ya emang jengkel juga ya, Pak. Saya kadang-kadang juga paham ya. Makanya saya kalau dulu Foreign. sih Rain. mengajar yang ini tuh ya saya paham, memahami gitu. Jadi mereka merasa enak. Nah, kemudian kan kita sering paradigmanya gimana kan gitu ya. Nah, Paradigm. sudah jadi paradigma tetapi di sini paradigm kan gitu ya. Right. Jadi G-nya ikhlas saja paradigm. Ya ini sign, Right. vignette ya, vignette Right. bukan vignette tapi vignette. Tetapi ini dibaca gitu loh. Signal dan signature kan itu jadi makanya Ah, saya oh, exception. nah, baru saja teratur kok tiba-tiba nggak teratur. Nah, ini seninya makanya harus relax kalau nggak relax nanti bila gimana gitu ya. Nah, itu baru 3. Kemudian GH. Nah, GH ini saya kumpulkan yang agak sama ejaannya ya Pak ini Ya, gitu. Jadi apa namanya kita ini kan ini membacanya O panjang boat gitu ya, board, road gitu, road, forward dan forward. thought gitu. Nah ejanya OU toh Pak ini, Ya, OU GHT, OU GHT. Tetapi yang 2 ini dan 3 ini itu AU GHT ya Pak. ya. Bacanya sama O panjang gitu loh Pak. Jadi sering keliru mereka terbalik-balik gitu karena itu. Jadi suaranya sama panjang ini tapi yang satu OU, yang satu AU gitu loh. Oke. Court, taught, daughter gitu. Waktu bilang dokter, dokter kan ada yang bilang, "My doctor." Kok dokter siapa gitu. Kok dokter siapa? Oh ternyata maunya daughter gitu. Oh, Di sini anak perempuan tuh daughter. Jadi GH-nya dihilangi di kelasnya itu. Jadi ini kan O panjang semua Pak ini. Cuma ya, yang ini OU, yang ini AU. ya. Nah AU ya 3 ini aja gitu ya. Kelihatannya kayaknya ya segini aja gitu ya. Kemudian ini saya kumpulkan yang I gitu ya, membacanya I ya. Meskipun tulisannya ini yang satu ini nyeleneh ini membacanya kan height gitu. Height. Ya, height. Nah, jadi ini fight, ini height, night, light, might, night, right, side, tight. Nah, ini lumayan agak banyak ya. Ya. Jadi ingat gitu ya. Kemudian nanti akan terkecoh di sini, Pak. Karena ini tight ya, ini high, side, five, tapi ini way gitu. Wait. Jadi sini tuh di sini tuh ejaannya persis, tapi yang satu way, yang satu wait, seperti menunggu itu ejaannya sama, ucapannya sama. Terus, nah ini, jadi ini yang 2 ini itu sering mengecoh. Ya. Entah ini yang Oh, salah, entah ini yang salah karena saling terpengaruh gitu ya. oh, Tapi saya kira justru karena itu kalau saya yang ngajar biasanya saya ingatkan, awas ini ya nak itu misalnya. Nanti jadi dia agak aware gitu. wait dan he itu sama Ya, membacanya tadi. yang ini Ya. height Pak, I. Oh, height dengan w. Ya. Dari high kan, dari Oh, high, height. dari height. Height. Kalau ini dari way, jadi weight gitu. Wait. Oh, ya, ya, ya. How do you weigh itu kan berapa beratmu kan gitu ya. How do you weigh gitu ya. Ini weight. Nah, kemudian drought. Ya, kalau ini OU tapi bacanya AU. Yang sini kan O panjang. Yang sini AU meskipun ejaannya sama. Ini pola ejaannya. Drought gitu. Ini pola ejaannya tapi ini through. True. Ya, ya, ya. Thorough.
Bro, ya ini fare kan itu loh. Fare itu ini sama dengan ini bare kan itu ya. Jadi jadi nikmati aja Pak Yanto. Oh iya ya, ternyata ada itu gitu. Nah, karena Pak Yanto sudah kenal semua, tinggal menyesuaikan oh ya yang itu dikelompokkan gitu ya. Nah, untuk yang belum itu ya agak pusing dikit gitu. Ya, ya. Tapi saya pikir tergantung sikapnya, Pak. Kalau kita itu rileks aja, ya memang harus begitu ya. Itu lebih enak, akan lebih efektif. Jadi tenang gitu loh ininya. Oh ya udah harus begitu. Seperti saya katakan dulu orang yang masang batu bata itu akan membuat gedung tinggi kan tidak perlu mengatakan aduh berapa tahun ya kan gitu ya. Ya, ya. Menata satu persatu. Saya ilustrasinya seperti itu sehingga nggak usah dipikir berapa lama ya sudah satu persatu dikuasai gitu ya. Nanti kalau satu hari itu 5 kata, coba 1 tahun sudah berapa kata kan gitu. 2 hari sudah lama banyak. Tapi nggak mungkin satu hari hanya 1 kata kan. Ini misal 5 kata itu kan udah lumayan itu gitu. Nah, kemudian yang ini H. Kalau yang tadi itu G, terus GH sekarang H, Pak. Ya. Jadi pertama G-nya hilang, yang itu GH sekarang hanya yang hilang kan ini. Ghetto gitu ya. Jadi ini hanya seolah nggak ada ghost gitu ya. Bukan ghost gitu ya. Tapi ghost gitu. Ini kemarin ya sudah ya. Gitu ya. Dan ini Anna gitu ya. Anna aja. Anna. Ini our. Honest. Ya, terus honesty. Honorable gitu. Honorable gitu. Machine. Ya, mechanic. Terima Ini kasih mechanic. Ya, mechanic orangnya, mechanic. Bagian kalau mesin lain lagi itu ini. Kemudian rhythm. Ritma itu. Scheme. Nah, kita kan bilangnya skemata gitu ya. Skema, sorry. School gitu. Terus ini what, tidak usah mau, jadi what, when, where, itu biasa. Kalau ini saya sudah pada betul semuanya. Ini sebenarnya hanya diinikan. Jadi nggak sulit sih sebenarnya itu tinggal memang begitu ya. Yang terima itu loh. Ya bagi yang sudah bisa nggak sulit ini. Tapi yang belum bisa sulit banget ini. Bukan sulit apa ya? Kok gitu ya? Niteni ya. Ya, niteni betul. 20 hours. Untuk orang yang misalnya orang Eropa itu kan ya mereka lumayan ada yang sama-sama memang membacanya tidak persis. Tapi memang untuk orang Indonesia khusus itu karena terbiasa kita sangat simple, straightforward gitu ya, langsung apa yang ditulis di ini kan memang lebih menantang, Pak. Saya katakan lebih menantang, lebih memusingkan gitu. Tapi ya lagi-lagi karena sudah tahu wataknya, watak bahasa Inggris, ya sudah, kalau kita senang ya kita pahami gitu. Mungkin orang itu belajar bahasa Indonesia sangat mudah kali ya. Karena mereka cepat, Pak. Cepat sekali. Karena betul. Apa yang dia lihat sama dengan yang diucapkan. Ya, betul. Jadi teman saya yang dari Filipina itu si Isabel Martin itu bilang, ya I can learn very quickly gitu ya. Waktu di Jogja itu langsung karena langsung hanya baca toh, Pak. Baca gitu. Terus dia ngepek sendiri aja langsung bisa komunikasi di pasar di mana gitu. Ya memang tingkat untuk Pak, tingkat untuk daily ya, untuk sehari-hari. Kalau lebih tinggi juga sama sulitnya ya karena komplikasi dari struktur budaya itu. Tapi kalau untuk sehari-hari mereka relatif lebih cepat menguasai karena tadi itu simple kemudian tanpa grammar, maksud saya bukan tanpa grammar, nggak ada tenses gitu ya. Nggak ada perubahan ini, jadi padahal pada bahasa Inggris berubah-ubah gitu ya. Terus plural singular juga nggak terlalu ini ya, artikel juga enggak, jadi lebih sederhana. Kalau sudah tinggi sama aja Pak, kalau sudah advance itu sama aja, mereka harus mikir banyak gitu. Nah kemudian yang K ini yang kemarin juga ini saya kira banyak yang sudah tahu. Jadi Nil dari itu dan Nil tuh seduluran ya, saudaranya. Karena itu lutut, Nil tuh berlutut kan gitu. Oh, Nil. Gitu lah. Terus kalau orang Amerika kan no gitu ya. Kalau orang British bilang new gitu. No. Knife, night, knit, no gitu ya. Ini saya kira tidak sulit. Maaf. Jadi ada knowledge, jadi bukan knowledge, tapi knowledge gitu.
knocked, ini dan Knock. not gitu. Not. Ini beberapa tidak terlalu banyak nih. Asal ingat KN itu K-nya drop gitu. K-nya tidak dibaca. Kan niteni lagi Pak, tinggal ingat gitu ya. Nah, kalau lupa ya jadi kenit-kenit gitu. Oh gitu. Kenok-kenok jadi dan lebih ngirit kalau kita tidak membaca K kan gitu ya. Berarti Itu. kalau saya ngomong dulu orang sana mesti batin ya. Ya tahu, this is the foreign learner gitu ya. Meskipun dokter. Jadi itu. Oh, orang sana belajarnya sejak lahir, kita sudah tua. Jadi kalau mereka misalnya pas saya ngomong itu Pak, mereka kaget itu kok bisa ya berapa lama di England, nggak pernah di England dulu gitu. Jadi karena memang saya bilang saya bidangnya gitu, tapi kok yang unik-unik kok tahu gitu loh Pak. Because your language pronunciation is crazy, saya bilang, itu ketawa mereka. Tani toh, malah mereka tidak menyadari Pak begitu complicated gitu loh. Oh ya. Karena memang punyanya sendiri tuh Pak, sehingga itu saya katakan ini loh, you made me crazy, saya bilang gitu. Terus mereka ini tunjukkan. Habituated ya. Ya kalau bagi mereka tuh is okay. Saya bilang ada silent letters, ada ini. Oh ya gitu ya katanya. Terutama bukan yang guru bahasa Inggris Pak, yang guru bahasa Inggris terus tahu ya. Yang orang biasa, yang orang Amerika gitu, yang gitu ya. Jadi ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Masih ada lagi Pak. Ya, oke. Kayak yang ini. Ya, oke. Nah, sekarang L. Itu pernah arms kan yang dulu pernah yang balm, balsam. Calm, tenang, calm. Palm itu ini apa namanya? Telapak tangan nih. Salmon. Nah, salmon gitu. Salmon. Ya, kan pernah toh saya diberikan Pak traktir salmon itu. Jadi gajah uang itu. Masih ini masih kecil, bayi itu. Ini Sam yang satu ini yang Samur Zabur itu ya, Sam gitu. Jadi antara yang ini mana Sam? Ya ini ya, ini Sam gitu ya. Apa itu? Zabur, kitab Zabur itu loh. Oh, Zabur. Oh, banyak kitab Mazmur gitu ya. Yang inspiratif bagi guru. Nah, ini tidak banyak, tetapi kalau kalem gitu kan jadi jadi ketemu lagi. Orang ya lama-lama tahu, tapi kita harus komunikasi kan tidak orang lain. tidak lancar gitu ya. Kalau kita menginspirasi ngiling-ngiling itu tadi orang lain itu melakukan dan pakai kepean, kalau saya dulu pakai kepean misalnya mendapatkan pahala. Aku jangan seperti berapa pahala ikhlas yang melakukan kalem itu ini tanpa mengeluarkan pahala dia. Karena sudah kalem gitu ya. Calm down kan gitu toh. Tapi kalau come here itu kan hanya pendek ya, come. Tapi ini panjang Pak, calm down. Pada orang lain. Ya, jadi oke. Ini semakin terima kasih atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Saya ketemu lagi di kelihatan bodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai gitu loh, kan beda. Orang pintar tapi belum sampai. Kemudian N yang kemarin damn you gitu lah. Jadi kamu itu di ini ya, miso itu damn. Jadi N-nya di drop aja. Him juga gitu, himne itu ini terus solemn itu khidmat itu solemn gitu ya. Jadi bukan solemn. Kalau ini orang cenderung betul Bu. Ya, nah yang drop yang paling belakang ya. Ya, kalau dibaca semuanya memang sulit ini. Good. Iyalah, ya nggak mungkin ya. Jadi ya kalau ini, tapi sebelumnya memang harus begitu. Jadi kan benar tapi tidak kebetulan aja gitu. Benar karena ini kan beda gitu. Jadi udah berapa tadi, udah 6 gitu ya. Nah, yang sekarang P yang ini juga tidak usah dibaca. Jadi enak Pak, cupboard gitu. Cupboard, almari itu ya, cupboard gitu. Pneumonia gitu ya. Jadi pneumonia itu radang paru-paru, pneumonia. Terus Sam yang tadi ya, Sam itu tadi kan Sam L-nya tidak bunyi, sekarang yang P-nya juga. Jadi ada 2 yang tidak bunyi sebenarnya nih Pak. P dan Sam, P dan L. P dan L sama. Nah, jadi Sam gitu ya.
psychology. Kalau itu biasanya sudah ini ya psychology gitu Oh, ya. psychology. Nah, Bener sudah biasa. karena nah artinya apa Pak? Kalau terpakai itu kan orang ingat, ya kan? Yang biasa dipakai ya sudah benar gitu. Sehingga sekarang tinggal kalau belajar bahasa ya berusaha untuk memakai sesering mungkin gitu. Ya, betul. Receipt ini ya, receipt, Receipt, pengen ya. di drop aja jadi enak kan receipt gitu. Kalau saya sudah benar ini, sejak dulu receipt. Ya sudah benar karena memang orang ekonomi kan karena bidangnya. Jadi sekali lagi kalau itu dekat dengan bidangnya itu lebih banyak. Maka begini Pak, itu ada satu kasus orang yang senang kemudian dia bidang juga menguasai. Itu kalau masih menerjemahkan itu menang daripada yang bahasa Inggris. Karena menguasai konten dan bahasanya cepat sekali karena isi kan lebih ini ya, lebih penting, lebih dikuasai. Ya kalau dia menyesuaikan dengan bahasanya itu lebih cepat daripada tahu bahasa Inggris tapi tidak tahu kontennya. Itu susah banget karena konsep kan. Jadi, seperti bahasa Indonesia kan saya bisa bahasa Indonesia, tapi kalau soal kedokteran saya kan tidak tahu, soal ekonomi saya tidak tahu, harus diterangkan kan sama itu. Nah, kemudian kalau ini biasa, kalau Amerika lebih ada dikit di single dan art gitu ya. Art kan gitu ya. Tapi kalau Inggris itu di drop. Di British English tidak dibaca art gitu aja. Art, gitu ya. Bear, care gitu ya. Card gitu ya. Chart, curl, tone gitu. Jadi hanya dipanjangkan gitu. Jadi ini kalau masih banyak Pak Yanto bisa menemukan di teks-teks yang itu kan cepat. Kalau chart itu pasti ketemu tuh Pak, di ekonomi itu kan ada chart untuk ini gitu ya. Card juga banyak. Kalau curl itu urusan cewek, curl hair kan gitu, berombak gitu ya, bergelombang gitu anunya itu, berombak ya. Jadi ada hal yang sudah biasa ini itu R-nya di drop. Nah kemudian ada S. Nah itu yang kemarin tuh. Ya. Oh, S-nya di drop core. Jadi korps gawe core gitu ya. Loh. S-nya di ini. Nah kemudian ini apa yang T yang di drop. Bouquet kan itu. Bouquet, buffet, castle gitu. Castle. Debut gitu, fasten, listen, often, whistle. Jadi kalau di drop itu lebih ringan gitu. Ya. Ringan, ini kecenderungannya benar Bu ini. Kecenderungannya. Karena ya. Karena angel. Jadi kompeti angel. Yang buket enggak Pak. Karena enggak ada yang buket gitu, bouquet kan gitu. Buffet gitu ya, castle. Kemudian debut kan, debut. Buket itu bouquet ya? Ya, bouquet. Terus debut. Bunga itu bunga ya? Apanya? Ya, bunga. Ya. Buffet ya itu yang makanan kita makan di meja. Ya. Ya, buffet nyebut dewe lah. Karena ada smorgasbord gitu, ini semacam buffet itu. Terus castle itu juga kalau kita kan sudah meminjam menjadi kastil tuh Pak. Ya, kastil. Itu castle, jadi kastil. T-nya masih di retain gitu. Nah, kemudian debut gitu ya. Debut itu dari Prancis ya debut. Fasten your seat belt. Itu kan itu fasten your seat belt and listen often. Itu kadang-kadang ada yang bilang often itu ya, nggak masalah sebenarnya itu. Whistle, nah angel itu. Tapi debut, aku ya ora ikhlas ini. Debut. Karena memang sudah dipinjam apa itu debut, debutnya ini gitu ya. Ya, debut ya. Ini hal-hal yang sudah dipinjam itu kadang-kadang justru bahasa Inggrisnya jadi salah. Misalnya komponen gitu ya. Sudah biasa mengatakan komponennya berapa Pak gitu ya. Terus tiba-tiba bahasa Inggris jadi the component gitu. Nggak ngerti component kan gitu ya. Jadi ada. Ya. Yang jadi peminjaman itu switch itu ada yang sukses misal. Sukses itu kata benda sukses gitu ya. Terus dalam kata bahasa Indonesia kan sukses sebagai kata kerja. Nah, itu kadang-kadang membalik jadi salah. Tapi ya kalau dipikir-pikir terus jadi benar gitu. Ini yang apa namanya yang
Nah, sekarang yang W gitu. Nah, Itu saya kira sudah kalau analogi dari right gitu ya, bukan right gitu ya. Right, wrong itu sudah benar gitu. Nah, yang mahasiswa kalau ini cenderung whole. ya memang whole betul. Whole. W-nya nggak bisa dibaca kan whole gitu. Whole. Kemudian rap, rack, kemudian wrist, right, wrong, road. Nah, yang satu ini road itu W juga drop, GH juga tidak baca. Jadi road gitu ya. Jadi ini. Jadi sebenarnya tinggal tadi niteni tadi. Ini dari pronunciation ya. Nanti ada lagi yang masih ada lagi Pak. Misalnya function word itu weak form gitu ya. Jadi diseret-seret dulu Pak. Ya. Jadi dilemahkan kemudian diseret sehingga apa namanya aliran lafal kita itu bisa lancar karena memang tadi tidak semua mendapatkan tekanan yang sama sehingga naik turun bisa ringan. Kalau itu disesuaikan semua itu menggeh betul itu. Ya, kalau begini ini bagi apa native speaker apa juga dipelajari Bu? Atau Pak, mereka enggak Pak. Mereka itu sudah dengan sendirinya keseret praktek toh. Mereka enggak. Tapi kalau grammarnya itu anak kecil itu biasanya kalau yang terdidik loh Pak. Itu yang orang tuanya ibunya yang membetulkan ya. Seperti Caroline itu cucunya teman saya. Waktu dengan saya bilang nih, Suasi, last night I go to supermarket with granny gitu ya. Jadi anak kecil tuh lapor sama saya. Terus sama Philippa si ibunya itu bilang, Caroline, do you mean to say? Jadi pelan-pelan dia I went to gitu. Oh sorry Suasi, I went to supermarket gitu. Jadi itu ternyata namanya overgeneralization. Ya. Interlingual di dalam bahasa Inggris pun itu kompleks Pak. Sehingga kalau anak yang sedang bukan orang dewasa, anak yang sedang belajar itu melalui kesalahan juga gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah dua-duanya Pak, sudah pengaruh bahasa Indonesia dan juga apa namanya di dalam bahasa Inggris sendiri juga kompleks. Jadi dua-duanya membuat kita itu pusing 7 keliling kan gitu. Ya. Oleh sebab itu untuk naik ke yang advance betul itu kan ngerekal Pak kalau sudah sampai ini. Nah, kalau yang jelek ya wis tidak naik. Ya. Ini terakhir loh Bu. Terakhir apanya? Ada slide-nya terakhir. Oh, tidak mau yang lain. Karena jangan terlalu panjang nanti. Ya nggak apa-apa. Nanti yang komit. Nanti malah lupa semua ya. Jadi yang saya tulis ini pesan saya bisa diulang-ulang gitu nanti akan ketemu gitu ya dan tidak usah ngoyo gitu ya. Pertama ingat gitu diingat kalau perlu dikepek gitu. Nah minggu depan kita akan menelusuri mengapa orang native speaker itu bisa cepat berbicara mengeluarkan lafalnya itu tidak kesandung gitu ya. Itu ada teori, bukan teori tapi ada kuncinya Pak gitu. Ya nanti akan kelihatan mengalun ini dan kita bisa praktek menirukan itu memang ringan Pak. Kalau yang tidak perlu dibaca banyak terus stresnya ini gitu. Itu mudah-mudahan para pemirsa yang tarik itu itu toh jadi sudah di kelasnya aja yang itu misalnya the teacher is here kan tidak the teacher is here gitu ya. Ya, betul. Menjadi apa namanya kunci istilah saya kunci untuk memperlancar ucapan kita. Ya. Oke. Jadi begitulah saudara-saudara apa yang kita pelajari di sesi episode 7 ini. 8. Mudah-mudahan 8 Pak. Oh 8 ya di episode 8 kita akan ketemu lagi di episode 9 minggu depan. Terima kasih Bu Arsih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita akan ketemu kembali dan tentu saja dengan keanehan
yang berikutnya. Betul. Dan oleh karena itu kita saatnya untuk berpisah. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.